Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anissa Priyantini dengan NIM 1201617 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Adi Mursalin SEMM. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai ujian akhir semester. Yang pertama mengenai aktivitas saya di Zoom. Saya telah mengikuti Zoom meeting mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 6 kali pertemuan setelah UTS. Adapun pertemuan 9 pada tanggal 26 November 2021, pertemuan 10 pada tanggal 3 Desember 2021, pertemuan 11 pada tanggal 10 Desember 2021, pertemuan 12 pada tanggal 17 Desember 2021, pertemuan 13 pada tanggal 24 Desember 2021, dan pertemuan 14 pada tanggal 31 Desember 2021. Tujuan saya menghadiri kuliah Islamic Marketing dan Manajemen via Zoom meeting karena saya menjadi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Tugas saya yaitu mengikuti setiap kegiatan perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk saya gunakan ke depannya, terutama jika saya memasuki dunia kerja. Sebelum memulai perkuliahan, Pak Adi selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen telah mengirimkan kontrak dan RPS di grup WhatsApp, di mana RPS tersebut memuat materi yang akan dibahas mengenai satu semester. Adapun materinya yaitu minggu ke-9 membahas dan mempelajari mengenai upaya meningkatkan nilai pelanggan. Materinya yaitu mengenai Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Minggu ke-10 membahas mengenai perilaku konsumen ke-1. Materinya mencakup tentang surah dalam Al-Quran yang membahas mengenai perilaku konsumen. Selain itu, mengenai pengertian perilaku konsumen menurut para ahli dan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Minggu ke-11 materi mengenai perilaku konsumen kedua, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memberi sebuah produk. Selain itu, membahas sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk. Minggu ke-12 membahas materi ekuitas merek dalam Islam ke-1, membahas tentang surah-surah di dalam Al-Quran yang mengatur tentang ekuitas merek dalam Islam. Minggu ke-13 yaitu mengenai ekuitas merek dalam Islam yang kedua. Materi ini membahas tentang pengertian merek, fungsi merek bagi perusahaan, serta hal-hal yang berhubungan dengan nama merek pada suatu perusahaan atau suatu bisnis. Minggu ke-14 membahas mengenai materi ujian akhir semester. Selama saya mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, saya selalu aktif ketika nama saya dipanggil oleh Bapak untuk absensi kehadiran. Selain itu, saya selalu menjawab pertanyaan yang telah Bapak sediakan setiap pertemuan. Adapun jawaban yang saya jawab dari pertemuan 9 hingga 13 yaitu: ke-1, pada pertemuan 9 saya menjawab soal mengenai pentingnya Customer Relationship Management. Kedua, pada pertemuan 10 saya menjawab soal mengenai manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Ketiga, pada pertemuan 11 saya menjawab soal mengenai syarat segmentasi yang efektif dalam perilaku konsumen. Keempat, pada pertemuan 12 saya membacakan surah Al-Anbiya ayat 105 beserta arti dan kandungannya dalam surahnya yang berhubungan dengan ekuitas merek dalam Islam. Yang kelima, pada pertemuan 13 saya menjawab soal mengenai cara untuk membangun ekuitas merek dalam Islam.
Yang keenam, pada pertemuan 14, saya memberikan pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen sangat baik. Mata kuliah pada semester ini banyak, tetapi saya jadi lebih paham caranya disiplin waktu, terutama ketika mengikuti perkuliahan via Zoom yang dimulai di pagi hari. Selain itu, mata kuliah ini membuat saya menjadi aktif, bertanya dan menjawab di dalam forum, terutama ketika Pak Adi memberikan sebuah pertanyaan. Tentu hal ini membawa dampak yang baik bagi diri saya sendiri. Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen sangat banyak, terutama dalam pemasaran ruang lingkup Islam, memahami perilaku konsumen, penilaian konsumen, dan hal lainnya yang harus diperhatikan sebelum memulai sebuah bisnis yang akan dijalani. Saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan dalam mempelajari mata kuliah Islamik selama 1 semester dengan menjalankannya dalam usaha yang saya lakukan. Saya juga membagikan sedikit ilmu yang saya miliki kepada orang di sekeliling saya, agar ilmu ini tidak hanya bermanfaat bagi saya pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, saya sangat mengharapkan nilai A pada mata kuliah ini. Saya menyadari bahwa saya pantas mendapatkan nilai itu karena selama mata kuliah 1 semester ini, saya selalu mengikutinya dengan baik. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, termasuk dalam membuat video yang selalu saya record setiap pertemuan tanpa satu pun terlewatkan. Argumen dan bukti yang bisa saya berikan agar saya bisa memiliki nilai A yaitu bisa dilihat pada WhatsApp grup dan Facebook, di mana saya memberikan link video record yang telah saya kerjakan. Selain itu, Bapak juga bisa melihat pada bukti rekaman setiap mengikuti Zoom meeting pada akun YouTube yang telah Bapak posting. Saya rasa hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa saya memang pantas untuk mendapatkan nilai A, karena apa yang saya lakukan sangat seimbang. Bagian B mengenai teori Islamic Marketing dan Manajemen. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaslihuna ma amara Allahu bihi an yuslahala wa yakshawna rabbahum wa yakhfawna su'a al-hisabi. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya yaitu dalam meningkatkan nilai pelanggan, kita harus menjaga tali silaturahmi dengan pelanggan, dengan meningkatkan pelayanan agar pelanggan merasa senang. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha yamurukum an tu'adul ammanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl.
Innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hubungannya dari ketiga ayat di atas dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan haruslah dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tidak melakukan kecurangan di dalamnya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, "Wala tutus sufa'a amwalakum allati ja'allallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha faksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya hartanya, mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, "Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Hubungannya dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam menghadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita, haruslah dengan menggunakan akal dan ilmu. Bisnis menjadi peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Rasulullah sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Al-Quran juga mengajarkan umat Muslim untuk menyampaikan amanat. Dalam bisnis, sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan kepada pelanggan. Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahmi." Bukhari dan Muslim. Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan CRM dalam bisnis adalah Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Innallaha yamurukum an tu'adul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira." Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara mereka, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Kandungan ayat ini bahwa Allah memberikan peringatan agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan selalu berlaku adil, karena sekecil apapun kesalahan atau kebaikan yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah, karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat segala perbuatan yang dilakukan hambanya. Sedangkan manfaat dan fungsi CRM yaitu, yang pertama, manfaat CRM mendorong loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional kerja, mengurangi biaya produksi, meningkatkan time to market, mendapatkan pendapatan secara optimal.
Sedangkan fungsi dari CRM itu sendiri yaitu mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, menyediakan dukungan kepada pelanggan secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, serta membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari pelanggan. Ada 4 dimensi CRM, yaitu 1. Identifikasi konsumen. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen. Cara perusahaan dalam memberikan sebuah keunggulan produk sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Ketiga, mempertahankan konsumen yang ada. Menjaga keharmonisan dengan pelanggan yang ada agar pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. 4. Pengembangan konsumen. Memfasilitasi pelanggan yang memberikan konsumen baru di perusahaan sebagai bentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan kepada orang lain di sekitarnya. Faktor pribadi sangat mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu pertama, usia. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak yang signifikan pada perilaku pembelian konsumen mereka. Ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Keempat, gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Kelima, kepribadian. Kepribadian berbeda pada setiap orang, dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seorang konsumen ingin membeli sepatu. Antara sepatu ori dan KW, beberapa konsumen lebih memilih produk yang KW. Alasannya karena sepatu KW memiliki kegunaan yang sama, dan beberapa sepatu KW memiliki harga yang lebih murah, serta kualitas yang tidak kalah bagusnya dari yang ori. Beberapa konsumen lebih memilih manfaat kegunaan dari sepatu ketimbang mereknya ori atau KW. Sikap konsumen dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk ada beberapa faktor. Pertama, faktor kebudayaan, yaitu merupakan penentu keinginan dari perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Dalam faktor kebudayaan, pemasaran harus mengetahui peran apa saja yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kedua, faktor sosial merupakan pembagian masyarakatnya relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Dalam faktor sosial, faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen yaitu kelompok, keluarga, peran, dan status. Ketiga, faktor pribadi. Sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain, sehingga menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pribadi yaitu umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Contohnya, selebgram yang mempromosikan suatu barang di sosial media, sehingga membuat orang lain tergiur dan membeli barang tersebut. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, keputusan pembeli merupakan sebuah proses psikologis dasar yang dimana memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dalam membeli baju, saya akan melewati proses pembelian yang pertama. Saya akan memikirkan baju apa yang akan saya cari dan yang sedang tren.
Setelah itu, saya mencari informasi produk yang saya inginkan. Selanjutnya, saya akan memikirkan apakah harga baju tersebut sesuai dengan harga yang saya inginkan dan yang bisa saya bayarkan. Jika sudah pada tahap ini dan sesuai, lalu saya akan memutuskan untuk membeli baju tersebut. Hal ini membuat saya mencapai kepuasan maksimum dengan baju yang saya pilih. Tafsir surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kandungannya yaitu Allah mengajarkan dengan prinsip keseimbangan antara satu produk dengan produk yang lain untuk menentukan terjadi kerusakan atau tidak pada produk itu. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara berulang-ulang guna meyakini bahwa produk sudah mencapai zero defects dan meyakini telah terdapat kesesuaian produk dengan standar atau kriteria yang ditentukan atau diminta oleh konsumen. Dalam Quran surah Ad-Duha ayat 8-10 yang berbunyi, wa wajadaka ailang fa'akna fa'ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar, yang artinya kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Kandungan ayat di atas sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keuntungan. Begitu juga pada perusahaan rabani. Jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Menurut Solomon pada tahun 2007, perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan atau membuang produk, pelayanan, ide dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Sedangkan ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Adapun keunggulannya yaitu yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Ketiga, perusahaan dalam mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. Keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek adalah hal yang sangat penting. Seperti dalam ayat Quran yang mendukung pernyataan ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, yang menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan dari Nabi Adam, yang berbunyi, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum allal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor-faktor kebudayaan.
Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. 2. Faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Ketiga, faktor-faktor individu. Faktor ini meliputi motivasi. Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran keputusan. Kedua, nilai. Nilai adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Ketiga, persepsi atau pengamatan adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Keempat, belajar. Menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber pada pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajari. Kelima, kepercayaan adalah gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan, opini, atau kepercayaan. Yang keenam, sikap, yaitu menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Ketujuh, kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Kedelapan, ada citra diri. Menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan sebagainya. Saya telah menonton video yang telah dibagikan pada materi, yaitu materi yang dijelaskan dalam video tersebut mengenai yang pertama, tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan dalam pembelian, yaitu citra merek, kualitas produk, mengenali kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian. Sedangkan yang kedua, faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan produk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, kualitas barang. Ketiga, merek. Keempat, pendapatan. Kelima, selera konsumen. Keenam, harga barang pengganti. Kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan, yaitu kegagalan di masa lalu. Kegagalan di masa lalu menjadi kendala utama dalam pengambilan keputusan, karena kegagalan di masa lalu membuat trauma bagi seseorang sehingga ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kedua, konsultasi yang berlebihan. Proses pengambilan keputusan dapat menjadi sangat lambat karena dalam pengambilan keputusan terlalu banyak konsultasi dengan berbagai pihak. Ketiga, faktor ketidakpastian. Ketidakpastian menjadi kendala pengambilan keputusan karena kurangnya keyakinan dalam diri dan mengambil keputusan dan preferensi pribadi yang bersangkutan. Ayat-ayat yang mendukung pernyataan tersebut yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengumumkan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kandungan ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan nama yang baik dalam Al-Quran dan nama yang baik sebagai warisan Nabi Adam. Ayat ini menjelaskan bahwa merek dalam produk itu sangat penting karena dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi konsumen. Demikian materi yang saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya harap pada penyampaian materi UAS kali ini, atas izin Allah saya diberikan nilai yang terbaik yaitu nilai A dari Bapak selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhiru kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.